Teddy Perkasa dengan saudari Gusti Yulistina, yang kalau bukan Allah yang memudahkan, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Maka hendaklah kita bersyukur memuji Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat-nikmat yang diberikan. Sebagian kita seperti Qarun, dia merasa semua terjadi karena usahanya, karena kecerdasannya, karena perjuangannya. Tidak. Ketika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku bisa sukses seperti ini dikarenakan ilmu yang diberikan kepada aku, Allah benamkan dia bersama rumahnya di dalam tanah. Maka semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya saudaraku Teddy Perkasa bersama Gusti Yulistina Wardani, ana ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pernikahan itu sangat sederhana sekali, nggak butuh lampu-lampu yang kita lihat saat ini, tidak butuh bunga-bunga yang menghiasi. Tapi pernikahan itu terjadi dengan adanya seorang wali yang menyampaikan dan seorang calon suami yang menerima. Dua saksi selesai. Tadi kita mendengar bagaimana qari kita membacakan firman Allah yang sering kita dengarkan sebenarnya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Ingat, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Kita sekarang dengan pakaian yang bermacam-macam, dengan bentuk dan rupa yang beragam. Ingat, semuanya tercipta dari tanah. Yang tatkala musim hujan, kadangkala tanah itu menempel di sandal kita, di sepatu kita. Hendaklah kita sadar itu asal mula kita. Tiba-tiba kita menjadi banyak, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Agar kalian condong dan tentram kepadanya. Bagaimana tatkala seorang menikah belum ada cinta? Menikah itu nggak harus cinta, nggak harus sayang, tapi kita menikah dengan seorang yang cocok, tepat, sesuai dengan kriteria. Adapun cinta, Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Berapa banyak orang yang menikah karena cinta tapi berpisah di tengah jalan. Kemana cintanya? Hilang. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang mau berfikir. Tapi banyak di antara kita yang sampai tua tidak mau berfikir. Ahibati fillah, tidak ada alasan bagi seorang laki-laki berzina. Kita tahu Indonesia ini sejak tahun 2010 lebih sudah darurat seks bebas. Kira-kira 63,1% banyak mereka yang sudah melakukan seks sebelum pernikahan. Apa alasannya berzina? Apa?
Sedangkan pernikahan itu mudah sekali. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan peluang bagi yang tidak cukup dengan satu istri. Kata Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahin dari yang baik-baik itu 2, 3 dan 4. Terus masih berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian nasihat ana buat saudaraku Teddy Perkasa dan buat yang hadir di sini. Ingat, kewajiban seorang suami itu bukan hanya memberikan sandang, pangan, papan kepada istri dan anak-anaknya, bukan. Dan insya Allah Bang Teddy sendiri tahu bahwa istrinya sudah bisa hidup tanpa adanya suami. Dia bisa punya sandang, pangan, papan. Tapi karena memang disyariatkan menikah, tadi kita mendengar di khutbah nikah sabda Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Pernikahan ini sunnahnya Nabi SAW. Tapi ada kewajiban terbesar seorang laki-laki. Apa? Menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Ingat, kita semua tidak akan pernah masuk surga. Nggak ada, kecuali kita melewati neraka dahulu. Ada jembatan yang membentang di atas neraka jahanam yang bernama Sirat, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bayangin, yang dipanggil yang beriman. Yang nggak beriman tutup kupingnya, nggak apa-apa. Panggilan ini khusus buat orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari banjir, dari gempa, dari kebakaran, dari api neraka. Kita bisa bayangin ya, bagaimana orang tua tatkala rumahnya kebakaran. Dia akan selamatkan istrinya, dia akan selamatkan anak-anaknya, dia tinggalkan semua harta yang dia miliki demi menyelamatkan istri dan anak-anak. Tapi sekarang kebalikannya, banyak orang tua, banyak suami sibuk mencari harta, menumpuk harta yang tidak bakal dibawa mati. Sedangkan kewajiban dia menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka tidak pernah dia lakukan. Qais bin Amr al-Mullai pernah mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Nih bapak-bapak, jangan sampai hari kiamat yang menjadi penggugat itu istrinya sendiri. Kalau ada perempuan yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa kata perempuan ini? Mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku, ini suamiku, makana yu'addibuni wala yu'allimuni. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidik aku, nggak pernah mengenalkan aku kepadamu. Terus kerjaannya apa suamimu ini? Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia cuma jadi mesin pencari uang. Yang ada dalam benaknya uang dan uang dan uang. Dia pergi ke pasar, bawa roti, kasih buat anak istrinya, dan dia merasa sudah selesai tugasku sebagai suami. Belum. Allah perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan jangan harap seorang suami masuk surga kecuali selesai pertanggungjawaban dia terhadap istri dan anak-anak. Gimana suami akan ngasih tahu istri dan anaknya kalau dia tidak pernah kenal sama Tuhannya, nggak pernah kenal sama agamanya? Yang dia kenal uang. Dan semoga saudaraku Teddy bisa melaksanakan amanah ini. Kemudian ketahuilah bahwa yang dinikahin sama saudara Teddy ini adalah wanita yang penuh dengan kekurangan. Yang engkau nikahin bukan bidadari. Engkau menikahin seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang hari-hari akan engkau lewati, akan engkau jalani, dan engkau akan melihat kekurangan-kekurangan Gusti Yulistina. Sebagaimana engkau juga bukan malaikat,
Terus bagaimana menyikapi pasangan hidup kita yang tidak sempurna? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Nggak boleh. Terus gimana kalau ada perilaku istrinya yang tidak disukai? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak disukai, lihat kepada kelebihannya. Kita semua bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa bekerja di sebuah tempat bersama karena kita tidak melihat kepada kekurangan. Kalau melihat kepada kekurangan, bubar pernikahan itu, jemaah. Dan Allah berpesan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan istri kalian, ganti istri yang baru. Lah, suruh sabar sama Allah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, ternyata di situ ada kelebihan dan kebaikan yang Allah ciptakan di sana. Maka hendaklah senantiasa melihat kepada kelebihan. Kemudian yang terakhir, siapa sih orang yang terbaik? Laki-laki yang terbaik. Sebagian kita di pandangan sohib-sohibnya itu baik, di kantornya baik, di perusahaannya baik. Ternyata standar orang baik itu adalah istri. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, yang paling baik sama istrinya. Makanya Ana dulu sering menyampaikan, dulu di kepolisian itu ada SKKB, surat keterangan kelakuan baik. Siapa yang mengeluarkan? Kepolisian. Tahu apa polisi dengan perilaku orang ini? Nggak tahu apa-apa. Cuma mungkin tidak ada catatan pidana atau apa, kriminal, dia nggak baik. Seharusnya surat itu ada tanda tangan istri. Karena yang tahu sama suami ini siapa? Istri. Kalau istri mengatakan suaminya baik, selesai sudah. Karena dia 24 jam bersama suaminya. Maka jadilah orang yang terbaik buat istrimu. Belajarlah bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menikah dengan seorang janda yang punya anak. Beliau menikah dengan Ummu Salamah, anaknya 3. Semua istri Nabi janda kecuali 1 yang gadis. Menikah dengan Khadijah yang sudah tua umurnya dan anaknya juga banyak, Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengan melihat bagaimana Nabi SAW menjadi seorang suami, semoga rumah tangga menjadi lebih berkah. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Adapun buat saudariku Yulistina, Agusti Yulistina, selesai masa jandamu, engkau kembali menjalani hidup bersama suami yang baru. Maka nasihat ana seperti yang Nabi sampaikan kepada seorang wanita dari kalangan Ansar, ya. Beliau mengatakan, unduri aina anti lahu atau minhu. Lihat bagaimana sikapmu sama suamimu, engkau perhatikan. Kenapa? Fa inna ma huwa jannatuki aw naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ketika seorang anak belum menikah, anak perempuan belum menikah, surga dan nerakanya orang tuanya. Tatkala dia menikah, tadi ada peralihan yang kita saksikan. Surga dan neraka seorang perempuan yang sudah menikah adalah suami. Kalau suami memerintahkan A, orang tua memerintahkan B, mana yang ditaati? Perintah suami. Kadang-kala ada orang tua yang marah sama putrinya, merasa putrinya sekarang durhaka. Engkau sebelum menikah nurut sama ayah, nurut sama ibu. Setelah menikah kenapa engkau jadi seperti ini? Sampaikan maafmu, ayah yang menyerahkan aku kepada laki-laki itu. Dan Allah mengangkat laki-laki itu sebagai qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin-pemimpin yang harus ditaati dan dipatuhi. Maka lihat, banyak wanita yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak rajin sedekah,
bukan karena tidak puasa, tapi kata Nabi SAW, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ditampakkan kepada api neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka wanita. Heran, wanita ini masuk surga mudah, tapi kenapa banyak di neraka? Kata Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sholat yang 5 waktu, wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, taat patuh sama suaminya, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah, dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ada pintu khusus buat orang-orang rajin puasa, nih perempuan boleh masuk lewat sana. Ada pintu jihad, boleh dia masuk sana, pintu manapun yang dia inginkan, asalkan dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatan dirinya. Tapi kenapa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Ternyata bukan karena tidak sholat. Kata Nabi SAW, yakfurna, perempuan-perempuan itu kafir. Gimana kafir? Ayakfurna billah, mereka kufur sama Allah? Bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, perempuan itu kufur sama suami, kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Maka hati-hati perempuan yang rajin ibadah, jangan terkecoh dengan ibadahmu kalau ternyata engkau kufur sama suami. Sampai kata Nabi SAW nih, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu, salah satu dari perempuan-perempuan itu 1 tahun full kau berbuat baik, lalu istrimu melihat satu kesalahanmu, perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad, enggak pernah engkau menyenangkan hatiku, enggak pernah aku melihat satu pun kebaikan dari. Maka hati-hati dengan sifatnya. Maka lu istrinya, lihatlah kepada kelebihan suamimu, terimalah suamimu apa adanya. Memang seperti itu suami. Kemudian yang terakhir, Nabi pernah ditanya tentang khairun nisa, wanita yang terbaik. Di dunia ini ada Miss Universe, di Indonesia ada Putri Indonesia, ada macam-macam manusia membuat standar wanita terbaik. Dengarkan standar yang berdasarkan wahyu ilahi, standar dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perempuan yang paling baik itu allati idza nadarta ilaiha sarratka, kalau dipandang menyenangkan hatimu. Jadi perempuan bukan karena dia cantik, tapi karena dia pandai mempercantik dirinya di depan suami. Ana rasa hal yang ini banyak dilupakan sama perempuan. Banyak perempuan cantik kalau datang ke acara walimah, resepsi, sampai suami itu kalau ngelihat istrinya cantik, dia satu yang dia tanyakan, mau kemana? Karena dia tahu istrinya cantik bukan buat dirinya, istrinya cantik buat orang lain. Dia ke salon bukan buat suaminya, dia berias bukan buat suami, tapi buat orang lain. Maka mulai saat ini cantiklah buat suamimu. Yang kedua, kalau disuruh nurut, kalau disuruh taat, wa idza amartaha ata'atka, kalau dipanggil sama suami tolong nih. Kadang-kala banyak wanita lebih berat sama anaknya. Anaknya menangis, suaminya manggil, mana yang didahulukan? Suaminya. Anaknya biarin dulu. Kalau bayi nangis, insya Allah digendong berhenti. Tapi kalau suaminya yang nangis, repot. Maka hendaklah suaminya yang lebih didahulukan. Kemudian kalau sedang tidak di rumah, jaga kehormatan diri. Karena itulah syarat-syarat menjadi wanita yang terbaik. Ana doakan saudara kita Teddy Perkasa bersama Gusti Yulistina, semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma subba alaihim al-khaira sabban ولا تجعل عيشهما كدا كدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.